Kali ini pesan moral dari film ini akan dikasih oleh Mas Yono, ahli filsafat dari UGM, temennya Rocky Gerung. Mas Yono, Apa? kata-katanya dong. Iya, Loh, kata-katanya Mas. katanya visi alam, visi alami. Halo warga Nobar yang dompetnya masih tebal walaupun akhir bulan. Kayak apa kabarnya Babuhan Pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan kisah menegangkan yang merupakan remake dari film asal Prancis berjudul 13 Jameti. Menceritakan tentang sebuah permainan gila yang taruhannya bukan sekedar uang tapi juga nyawa itu sendiri. Saking ngerinya, Mamang Jason Statham kesayangan kita sampai nangis kayak habis ditinggal mantan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah 13. Kisah diawali dengan memperkenalkan seorang pemuda bernama Vincent yang sedang mengantar ibunya berangkat kerja di restoran. Lalu setelahnya, dia langsung menuju rumah sakit untuk menjenguk sang ayah yang terluka parah akibat kecelakaan. Sejak ayahnya sakit, kondisi ekonomi keluarga Vincent memang semakin terpuruk. Bahkan saat itu, mereka berencana menjual rumah demi membiayai pengobatan sang ayah. Vincent sendiri sebelumnya cuma kerja serabutan sampai akhirnya ia diterima menjadi tukang listrik. Hari itu, Vincent mendatangi rumah klien pertamanya, yakni seorang pria bernama Harrison. Di sana, Harrison tampak tengah diawasi oleh seorang anggota kepolisian saat mengambil sebuah amplop coklat di depan rumahnya. Tak lama kemudian, Harrison pun memberitahu istrinya, Aileen, bahwa ia akan segera mendapatkan banyak uang. Vincent yang kebetulan ada di situ tanpa sengaja mendengar percakapan tadi. Setelah mengecek detail surat lalu mencetak identitasnya, Harrison pun menyimpan amplop tadi di lemari. Sedangkan Vincent yang pulang tanpa sadar juga diawasi secara diam-diam oleh polisi tadi. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan kedatangan seorang pria bernama Jasper di sebuah rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan seorang dokter untuk mengurus kepulangan kakaknya Ronald yang diketahui menderita gangguan mental. Pada waktu yang sama, seorang narapidana bernama Jefferson dibebaskan dari penjara di Meksiko. Dia keluar dibekali perlengkapan dan pakaian seolah kebebasan itu memang sudah disiapkan. Lebih anehnya lagi, dia kemudian dibawa masuk ke dalam sebuah box. Keesokan harinya, Vincent kembali mendengar percakapan Harrison dengan kawannya. Dalam obrolan itu, Harrison memberitahu tentang pekerjaan yang bisa menghasilkan uang fantastis dalam sehari. Meski begitu, ia juga menegaskan kalau di akhir semuanya akan tetap tergantung keberuntungan dia. Tak lama setelahnya, Harrison masuk ke kamar untuk menyuntik obat terlarangnya. Suasana seketika berubah drastis ketika sesaat kemudian Aileen menemukan Harrison dalam keadaan tidak sadarkan diri. Naasnya, Harrison COD duluan sama malaikat maut karena overdongkrak. Siang itu, Vincent sempat dimintai keterangan lebih lanjut oleh polisi. Lalu sebelum pulang, dia tiba-tiba teringat soal amplop coklat milik Harrison. Karena kepepet dan BU banget, Vincent akhirnya diam-diam mengambil amplop tersebut. Vincent kemudian mendatangi alamat PO Box yang tertera dalam surat tersebut untuk mengambil paket yang dititipkan di sana. Saat membuka paketnya, Vincent menerima sebuah ponsel, kunci loker, uang, dan surat berlogo laba-laba. Dalam surat tersebut, Vincent diberi instruksi untuk mendatangi sebuah hotel dengan uang yang telah disediakan. Kembali ke rumah Harrison, Aileen mendapat telepon dari seorang detektif bernama Larry. Larry mulai menanyakan apakah ada saksi lain dalam kejadian ini. Pada saat itu, Aileen pun mengungkapkan kalau hanya ada tukang listrik di rumahnya.
Di waktu yang sama, Jasper tampak tengah mempersiapkan sebuah pistol di belakang jasnya. Ia kemudian menemui Ronald yang saat itu mengeluh karena sisi koin yang didapatnya hari ini seolah menyampaikan kalau keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Namun, Jasper menegaskan kalau Ronald tidak perlu khawatir sebab mereka pasti akan berhasil apapun keadaannya. No, we're gonna make it. Sedangkan di lokasi lain, Jefferson akhirnya dikeluarkan dari box setelah 2,5 hari. Tak lama, ia pun dibawa oleh pria misterius ke sebuah lokasi. Where are y'all taking me, man? What about his stuff? Malam itu, Vincent akhirnya sampai di hotel sesuai instruksi. Tidak lama kemudian, dia menerima telepon dari seseorang yang memintanya pergi menuju kota Macomb dengan naik kereta. Tapi di kereta nanti, Vincent harus turun satu pemberhentian sebelum di kota Macomb. Paginya, Vincent segera menuju loker yang dimaksud dalam surat. Dari sini, dia kembali menerima amplop yang berisikan tiket kereta dan sebuah papan bernomor 13. Kalau dilihat-lihat, nomor ini jelas bukan sembarangan, tapi apa arti dari angka tersebut? Semuanya akan terjawab tak lama lagi. Tak lama, ia pun naik kereta sesuai arahan. Tapi rupanya detektif Larry dan timnya sudah bergerak lebih dulu. Mereka membuntuti perjalanan Vincent dengan keyakinan ia akan turun di Macomb. Yang mereka tidak sangka, Vincent justru turun satu stasiun sebelum kota itu. Anggota kepolisian itu pun buru-buru mengikuti Vincent. You know it? Yeah. Sementara itu, Vincent akhirnya tiba di sebuah jalan sunyi. Di sana, ia bertemu seorang pria. Mari kita panggil dia Panjul. Dia juga membawa nomor 13 persis seperti milik Vincent. Tanpa banyak bicara, Panjul lalu membawa Vincent ke sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Dan begitu masuk, beberapa pria langsung memerintahkannya untuk melepas pakaian dan menyerahkan sol sepatunya. Di waktu yang sama, detektif Larry mulai kebingungan karena kehilangan jejak Vincent begitu saja. Bahkan, supir taksi tadi mengatakan kalau dia tidak melihat apa-apa. Beberapa waktu kemudian, Vincent telah tiba di sebuah lokasi. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Joe. Joe tampak terkejut mendapati kedatangan Vincent karena harusnya Harrison yang berada di sana. Tak lama, ia bertemu dengan seorang pria paruh baya yang dipanggil Tuan Gomer. Sementara itu, Jasper juga mendatangi lokasi yang sama. Di sana, ia menyerahkan satu tas berisi uang $2 juta kepada seorang panitia. Dari sini terungkap kalau lokasi tersebut merupakan sebuah tempat perjudian elit. Di waktu yang sama, Vincent mulai menjelaskan kepada Joe kalau dia tidak tahu apa-apa soal pekerjaan ini. Dia hanya mengikuti instruksi dari surat di amplop. Mendengar itu, Joe dan rekannya menjadi curiga kalau Vincent adalah suruhan polisi. Saat itu, Vincent juga berniat mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, tapi Joe menolak. Joe justru menemui panitia untuk menentukan taruhannya. Good luck. 600,000 on number 30. Di gedung yang sama, puluhan orang berkumpul memakai kaos hitam seragam. Dari jauh mereka mirip barisan napi, tapi bedanya ada nomor di kaos mereka yang akan menentukan nasib mereka masing-masing. Dari sini terungkap ternyata Vincent terjebak dalam sebuah permainan mematikan, yakni ajang perjudian yang tak kalah mengerikan dari Russian Roulette. Dalam permainan ini, para peserta harus bertahan hidup sampai akhir demi memenangkan permainan. Selain itu, para peserta ini kebanyakan merupakan orang-orang yang dianggap tidak berguna di masyarakat, seperti Jefferson yang merupakan seorang narapidana dan Ronald yang merupakan seorang penderita gangguan mental, yang mana kemungkinan besar mereka tidak akan dicari ketika keberadaan mereka lenyap dari muka bumi. Attention! Tak lama, panitia pun membagikan peluru kepada para peserta yang telah berdiri membentuk sebuah lingkaran. Kemudian, pemimpin permainan bernama Henry mulai memberi instruksi untuk menaruh peluru tersebut pada pistol yang telah dipegang masing-masing peserta. Saat itu, Vincent terlihat sangat gugup.
Si Panjul langsung datang menolong Vincent yang kesusahan dengan pelurunya. Kemudian tak berselang lama, Henry langsung menginstruksikan peserta untuk kembali ke barisan. Dan disinilah permainan mematikan itu dimulai. Henry mulai meneriakkan instruksi, angkat senjata, putar silinder pistol, dan todongkan pistol ke orang di depan. Ketika lampu menyala, mereka harus menarik pelatuk pistolnya dan... Saat itu, Vincent yang gugup luar biasa tidak sanggup menembakkan peluru sebab dia masih gugup. Ya gimana nggak gugup kalau nasib dia dan orang lain ada di depan mata. Di momen itu, mau tak mau, Vincent harus menembak orang di depannya. Sontak, Vincent tak kuat menahan amarahnya. Sama halnya dengan Jefferson, ia juga mulai stres karena tiba-tiba dibawa ke dalam permainan mematikan tersebut. Ia mulai bernegosiasi dengan seorang asisten penjudi di sana yang bernama Jimmy. Jefferson dengan percaya dirinya menawarkan uang berjumlah fantastis kepada Jimmy jika ia mau membebaskannya. Namun Jimmy mengabaikannya. Sementara itu, Jasper mulai bertaruh dengan penjudi lainnya. Dia dengan percaya diri menawarkan bagian yang lebih besar sebab pemainnya alias kakaknya sendiri sudah terhitung pemain handal. Tak lama, ronde kedua permainan pun dimulai. On your feet, gentlemen! On your feet! Kali ini mereka akan menggunakan 2 peluru. Masih sama seperti sebelumnya, mereka berdiri melingkar sambil menodongkan pistol kepada orang di depannya. Lalu menunggu lampu menyala, mereka menarik pelatuknya. Rupanya, keberuntungan masih berpihak pada Vincent, sebab dia bisa saja kena tembak karena peluru pria di belakangnya ada di pistolnya. Tapi pria itu sudah koit duluan oleh yang lainnya. Di belakang panggung, Jefferson kembali bernegosiasi dengan Jimmy. Kali ini tawarannya bertambah menjadi 50%. Usut punya usut, ternyata sebelum ini Jefferson merampok bank dan berhasil mendapatkan uang $3 miliar. Walaupun sempat masuk penjara, uang itu berhasil ia sembunyikan di suatu lokasi. Sementara itu, Ronald ngambek saat tahu Jasper membawakan kertas berangka 13, di mana artinya dia harus berdiri di belakang peserta nomor 13 yang tak lain adalah Vincent. Sebab menurutnya angka tadi adalah angka sial. Dia pun melampiaskan kekesalannya pada Vincent. Forget about it. Di sisi lain, Jefferson akhirnya memberi surat wasiat kepada Jimmy. Dia mulai berpesan kalau lokasi hartanya sudah dia tuliskan di sebuah kertas. Jimmy tinggal ambil saja kalau dia mokat nanti. Lalu, harta tadi bisa dibagi 2 untuk putranya dan Jimmy. Tak lama, permainan berikutnya pun dimulai. Dari sini, terlihat para peserta mulai sangat tertekan. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang tidak sanggup berdiri dan sesak napas. Sementara itu, keadaan mulai memanas di antara Vincent dan Ronald. What do you want? Singkat cerita, permainan pun dimulai, peluru bertambah menjadi 3 dan ronde kali ini menewaskan 4 dari mereka. Kemudian karena sudah masuk ronde terakhir, panitia pun meminta setiap penjudi untuk mengambil bola di meja. Akan ada 3 bola berwarna merah dan 2 berwarna hitam. Siapapun yang mendapatkan bola hitam akan berduel, sedangkan yang mendapatkan bola putih dipersilahkan pulang dengan hadiah. Saat itu, Jasper dan Jola yang mendapat bola hitam, yang mana artinya Ronald dan Vincent akan berduel di babak terakhir. Sontak, para penjudi pun mulai mendatangi Jasper untuk mempertaruhkan uangnya, sebab mereka tahu kalau Ronald selama ini juara bertahan. Di lain pihak, Jefferson yang hendak bersiap pulang tiba-tiba diserang oleh Jimmy. Usut punya usut, ternyata Jimmy ingin mencuri semua uang hasil perjudian mereka dan uang bank yang dijanjikan Jefferson. Namun, untungnya seorang panitia datang dan melerai perkelahian itu. Panitia tersebut langsung menyuruh Jefferson pulang dan membawa uangnya. Banyak untung nih Jefferson, udah bebas dari penjara, dapat hadiah duit, belum lagi hasil rampokannya. Sebelum pergi, tak lupa Jefferson
Harrison membakar kertas berisi lokasi rahasia uangnya. Di antara orang-orang yang menaruh keuntungan di Jasper, datanglah Tuan Gomer yang dengan berani mempertaruhkan uangnya pada Vincent. Di tempat lain, Jasper dan Ronald terlibat cekcok sebab ternyata selama ini Jasper tidak pernah membagikan uang hasil judinya ke Ronald. Padahal Ronald sudah menang 3 kali berturut-turut. Tak hanya itu, ternyata selama ini Jasper menghabiskan uang dari orang tua mereka untuk berjudi. Istighfar Jasper, nggak takut tiba-tiba kena azab jadi batu apa? Tak lama kemudian, ronde terakhir permainan pun dimulai. Vincent akan berduel dengan si juara bertahan, Ronald. Peraturan di final masih sama seperti sebelumnya. Peserta akan berdiri berhadapan dengan pistol yang diisi peluru sebanyak 3 butir. Masih dengan proses yang sama pula, mereka akan menunggu lampu menyala dan... Situasi semakin tegang setelah tak ada satupun dari mereka yang tumbang. Padahal dengan 3 peluru di pistol tersebut, peluang untuk selamat sangat sedikit. Wajar saja kalau Ronald sampai mau muntah saking tegangnya. Permainan pun berlanjut. Kali ini panitia mendistribusikan 4 butir peluru kepada masing-masing peserta. Dengan ini kemungkinan tertembak semakin bertambah besar. Lalu seperti biasa, Vincent dan Ronald segera menempati posisi mereka. Tak berselang lama, lampu bohlam pun menyala dan seketika disinilah semuanya berakhir. Ronald, si juara bertahan yang sebelumnya menang 3 kali beruntun, akhirnya jatuh. Dan siapa sangka pendatang baru seperti Vincent yang bahkan tidak paham aturan sejak awal justru keluar sebagai pemenang. Tuan Gomer dan Joe tentu langsung bergembira. Sementara itu Jasper yang melihat kakaknya kalah merasa sangat terpukul. Ia pun pergi meninggalkan tempat dengan penuh kecewa. Setelah kemenangan tadi, Vincent langsung mendapat hadiah berupa uang sebanyak $1.850.000 atau kalau dirupiahin waktu itu, ya sekitar 1,8 miliar lah. Kemudian, ia sempat bertemu dengan Joe yang menawarkan tumpangan, di mana Vincent terlihat menerima tanpa ragu. Namun di balik itu, dia telah menyusun rencana untuk kabur. Sebab dia tahu Joe, si S bisa kapan saja menghabisinya untuk mengambil uang itu. Akhirnya, Vincent pun melarikan diri melewati pintu belakang tempat mayat-mayat para pemain sebelumnya berada. Singkat cerita, Vincent akhirnya sampai di stasiun. Namun tanpa diduga, ia berpapasan dengan supir taksi di awal film tadi yang melaporkannya kepada polisi. Tak berselang lama, polisi pun datang. Mengetahui hal ini, Vincent tidak tinggal diam. Dia langsung menyembunyikan uangnya di tempat sampah terdekat. Sementara polisi yang melihatnya pun segera menangkap Vincent. Di kantor polisi, Vincent akhirnya diinterogasi oleh detektif Larry. Larry mulai menanyakan tentang keberadaan Vincent 1 hari itu. Di sini, Vincent dengan jujur menjawab kalau dia bertemu Panjul yang membawanya ke sebuah hutan. Vincent juga mengaku kalau dia ingin menggantikan Harrison yang telah tewas. Dan saat itu, Vincent dengan cerdiknya beralibi kalau beberapa orang di sana merasa dibohongi lalu berbalik menyerangnya. Vincent kemudian mengungkapkan kalau karena kejadian itu dia harus berlari-larian di tengah hutan hingga sol sepatunya lepas. Can I go now? Setelah keluar dari interogasi, Vincent kembali ke stasiun untuk mencari tasnya. Tapi sesampainya di sana, tempat sampah tadi sudah kosong. Untungnya, Vincent masih bisa bernapas lega karena tas itu masih bisa ia temukan pada tumpukan sampah di luar ruangan. Tanpa pikir panjang, Vincent langsung mengirim seluruh uang tadi ke kantor pos. Setelah selesai, ia menelpon ibunya di rumah untuk memastikan keluarganya menerima paket tersebut dengan aman. Malam itu, Vincent tidak langsung pulang. Ia memilih menginap di hotel untuk menghindari kejaran polisi. Sedangkan besok paginya, Vincent tampak mampir ke warung untuk membeli sarapan. Di sana, ia yang tak sengaja melihat boneka di warung tersebut langsung membeli mainan tadi untuk
mengisi tasnya yang kosong. Baru setelah itu ia kembali menuju stasiun. Kemudian di tengah perjalanan ke stasiun, tanpa Vincent ketahui, Jasper sudah ada di sana menunggu kedatangannya. Saat itu Jasper sempat bertanya kemana Vincent akan pergi, yang dijawab oleh Vincent kalau ia akan pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian pemberhentian yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari itu Vincent tinggal beberapa langkah lagi untuk pulang, tapi tiba-tiba setelah itu, Jasper pun langsung kabur membawa tas milik Vincent. Sementara itu, Vincent dengan sisa tenaganya menelan kertas bukti transfer uang tadi agar jejaknya tidak ditemukan oleh siapapun. Di waktu yang sama, Jasper berhasil melarikan diri membawa tas tadi tanpa tahu bahwa ia hanya membawa boneka dan bukan uang. Dan film pun tamat. Mas Yono. Apa? Kata-katanya dong. Kacang lupa kuningnya. Mantap. Oke. Buat kalian semua warga Nobar, kalau kamu suka alur film yang brutal seperti ini, ayolah itu tombol like-nya diklik. Dan komen juga biar rame kayak pasar malam. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa? Ayo Mas Yono, apa Mas Yono? Burung gundul pamit dulu.